Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu akuntansi sektor publik. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu, diantaranya yaitu 1. Siti Hawa, 2. Juliana, 3. Paradila Yolanda, 4. Marina Hutagalung, dan 5. Yola Winanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, mengklasifikasi, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak memerlukan. Dan di sini akuntansi sektor publik bermaksud untuk memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi. Contohnya seperti lembaga pemerintah daerah dan pusat maupun lembaga bukan pemerintah. Selain itu, rumah sakit serta lembaga pendidikan juga bisa menggunakan akuntansi yang satu ini. Akuntansi sektor publik lebih menekankan pada pemeriksaan serta sistem akuntansi. Standar sistem akuntansi negara, khususnya lembaga pemerintah, membuat akuntansi ini menjadi akuntansi yang wajib disesuaikan dengan standar akuntansi setiap lembaga. Adapun ukuran prestasi maupun kinerja sektor publik menjadi titik berat dalam pengembangan akuntansi ini. Tekanan pada efektivitas manajemen serta efisiensi keuangan menjadi titik fokus utama dalam bidang akuntansi sektor publik. Dalam menyusun informasi, harus adanya standar seperti akuntansi sektor publik, sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Pengertian akuntansi sektor publik menurut para ahli. Menurut Dwi Ratmono, 2015, akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Kedua, menurut Erlina DKK 2015, akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat. Tujuan akuntansi sektor publik. Menurut American Accounting Association 1970, tujuan akuntansi sektor publik terbagi atas dua, yaitu pertama, manajemen kontrol. Kontrol manajemen atau manajemen kontrol bertujuan agar memberi informasi sesuai kebutuhan dalam pengelolaan suatu organisasi secara cepat, efisien, tepat, dan ekonomis atas operasional serta menggunakan sumber daya yang dialokasikan dalam suatu organisasi. Yang kedua, accountability. Accountability memiliki tujuan yang mirip dengan kontrol manajemen, yakni memberikan informasi yang berguna untuk manajer sektor publik yang digunakan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab daya, bidang, divisi yang berada di bawah wewenangnya. Laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu proses dari akuntansi sektor publik. Untuk bisa memenuhi akuntabilitas publik, terdapat dua hal yang menjadi faktor penting. Pertama, akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana.
Kedua, akuntabilitas horizontal. Bentuk pertanggungjawaban sektor publik kepada masyarakat luas atas pengelolaan dana dalam organisasi. Kemudian, fungsi dan tujuan dari laporan keuangan sektor publik antara lain yaitu 1. Kepatuhan dan pengelolaan. Hal ini dapat menjadi jaminan untuk pengguna laporan dan pihak otoritas bahwa pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik dilakukan secara baik dan transparan. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospeksi digunakan untuk pertanggungjawaban guna mengetahui kinerja dan evaluasi, serta sebagai alat pembanding dengan organisasi lain untuk mengetahui target yang telah ditetapkan. Ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Sebagai bentuk dari akuntasi sektor publik, laporan keuangan berfungsi dalam pembuatan perencanaan, kebijakan, dan aktivitas pada masa mendatang. Keempat, hubungan dengan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan pada organisasi supaya dapat berkomunikasi dengan publik. Kelima, sumber fakta dan gambaran. Pelaksanaan akuntansi sektor publik dibutuhkan informasi dan gambaran terkait organisasi secara lengkap, dan semua itu dapat diperoleh dari laporan keuangan. Berikut ini beberapa karakteristik akuntansi sektor publik. 1. Jika dilihat dari pengguna, akuntansi jenis ini dipakai oleh lembaga pemerintah daerah serta pemerintah pusat. 2. Berfokus pada sifat lembaga. Dengan demikian, akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non-profit yang tidak menghasilkan laba. 3. Berfokus pada tujuan lembaga. Jadi, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka. Keempat, jika dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulence serta kompleks. Komponen yang memengaruhi akuntansi sektor publik. Yang pertama ekonomi, yaitu 1. Tingkat inflasi, 2. Pertumbuhan sektor ekonomi, ketiga, tenaga kerja produktif, 4. Nilai tukar mata uang, 5. Infrastruktur, 6. Tingkat pertumbuhan pendapatan. Yang kedua politik, yaitu yang pertama hubungan antara negara dan masyarakat, 2. Legitimasi hukum pemerintah, 3. Tipe pemerintah yang berkuasa, 4. Ideologi, 5. Jaringan internasional, 6. Hubungan antar lembaga. Ketiga kultural, yaitu 1. Keragaman ras, suku, agama, budaya, dan bahasa. 2. Sistem nilai moral. 3. Historis atau sejarah. 4. Kondisi sosial masyarakat. 5. Tingkat pendidikan. 6. Karakteristik yang berbeda setiap daerah. Yang keempat, demografis. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk. 2. Penyebaran usia penduduk. 3. Transmigrasi. 4. Kesehatan masyarakat. 5. Angka harapan hidup. Ruang lingkup akuntansi sektor publik, yaitu lembaga tinggi pemerintah negara, lembaga pemerintah daerah, yayasan, partai politik dan LSM, organisasi non-profit, kesehatan, sekolah, perguruan tinggi, dan tempat peribadahan. Akuntansi sektor publik dibedakan atas akuntansi pemerintah, yaitu data akuntansi ditujukan agar memberi informasi tentang transaksi ekonomi maupun keuangan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah terbagi atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi sosial, yaitu akuntansi sosial menjadi akuntansi yang dipakai dalam pencatatan peristiwa ekonomi pada sebuah organisasi non-profit atau nirlaba. Akuntansi sosial banyak dipakai oleh organisasi sektor publik. Contohnya, partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, dan lembaga masyarakat. Perbedaan akuntansi sektor publik dan swasta. Yang pertama tujuan, sektor publik non-profit, sektor swasta profit. Yang kedua permodalan, sektor publik
pajak, retribusi, utang, obligasi, pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan lain-lain. Sektor swasta, modal internal, modal pribadi, penjualan aset, modal eksternal, utang, obligasi, saham. Pertanggungjawaban, sektor publik, masyarakat, dan parlemen. Sektor swasta, pemegang saham dan kreditor. Struktur organisasi, sektor publik, kaku, burokratis, dan hierarkis. Sektor swasta, data piramid, fleksibel, dan sebagainya. Karakteristik anggaran, sektor publik terbuka umum, sektor swasta tertutup. Sistem akuntansi sektor publik cash, sektor swasta accrual. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang praktik akuntansi sektor publik di Indonesia. 1. Praktik pertanggungjawaban akuntansi yang layak. Kebijakan penghasilan serta pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari DPR atau DPRD atau komisaris. Terkadang, cara pemberian kuasa didapatkan dari proses demokrasi dengan cara pengambilan suara. Kedua, prinsip bruto. Seluruh pendapatan yang dibayarkan bruto, serta biaya yang terjadi, dibebankan sebagai pengurangan pendapatan, serta perlu dilaporkan dengan lengkap kepada setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait. Ketiga, periodikal. Seluruh pengeluaran perlu dipertanggungjawabkan setiap periode, maka otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasar prestasi periode tersebut. Dana berlebih di atas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan kepada manajemen pusat pertanggungjawaban. Keempat, spesifikasi. Pengeluaran yang bertujuan khusus wajib didasarkan atas persetujuan DPR atau DPRD atau komisaris. Konsep by exception atau pengecualian perlu diatur dalam peraturan tersendiri dengan tidak mengabaikan tingkat pencapaian prestasi manajemen organisasi sektor publik tersebut. Demikian pembahasan mengenai akuntansi sektor publik. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan membaca. Berikut ini adalah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan di atas. Akuntansi sektor publik dipakai sebagai alat pertanggungjawaban lembaga publik kepada publik atau masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Ukuran prestasi maupun kinerja sektor publik menjadi titik berat dalam pengembangan akuntansi ini. Tekanan pada efektivitas manajemen serta efisiensi keuangan menjadi titik fokus utama dalam bidang akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah terbagi atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota. Akuntansi sosial adalah bidang akuntansi khusus yang diterapkan kepada lembaga seperti makro yang melayani perekonomian nasional. Sekianlah presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.